Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Noval, UMPM 086, dan saya akan menjelaskan tentang materi prolog. Mungkin di benak kalian baru dengar namanya prolog dan terpikir apa itu prolog. Nah, tak saya jelaskan. Prolog adalah bahasa pemrograman logika yang dirancang untuk memproseskan pengetahuan dan kecerdasan buatan. Prolog menggunakan logika predikat, terutama logika predikat tingkat pertama sebagai dasar perhitungannya. Prolog bekerja dengan cara mendefinisikan kata, fakta, aturan, dan tujuan. Kemudian menggunakan metode backward chaining untuk mencari solusi dari suatu pertanyaan atau masalah. Ya, lalu untuk menjalankan bahasa pemrograman prolog di komputermu, ada aplikasi yang bernama ScriptProlog. Tak saya jelaskan aplikasi tersebut. ScriptProlog adalah implementasi prolog yang populer dan open source. ScriptProlog menyediakan lingkungan pengembangan terpadu atau disebut IDE dengan fitur tambahan seperti debugging, pengelolaan basis data, dan dukungan sebagai pustaka eksternal. Membuatnya sangat cocok untuk penelitian dan pengembangan aplikasi berbasis logika. Nah, kalau menggunakan ScriptProlog, keunggulannya adalah mendukung proyek skala besar dengan fitur multithreading, integrasi mudah dengan bahasa lain seperti Python dan Java, dokumentasi lengkap dan banyak, dan ada websitenya di scriptprolog.com kalau nggak salah. Digunakan dalam akademik dan industri, misalnya universitas dan beberapa perusahaan. Prolog sangat bermanfaat untuk aplikasi dalam sistem tangkar, perencanaan, dan pemrosesan bahasa alami karena pendekatannya yang berbasis aturan. Nah, setelah penjelasan yang saya tadi paparkan, nanti rekan saya akan menjelaskan cara instalasi aplikasi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Anzar Rahman Permana dengan NPM 227006082. Di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai pengenalan lingkungan kerja tools dari SOA Prolog. Dalam pembahasan ini akan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada tutorial download, kedua tutorial instalasi, ketiga penjelasan tools, dan keempat new prolog, artinya menjelaskan mengenai pada saat membuat prolog baru. Chapter pertama yaitu tutorial download. Untuk mendownload file SOA Prolog, maka step pertama yang harus dilakukan adalah membuka situs webnya. Bisa dengan mengetikkan SOA Prolog pada mesin pencarian atau langsung mengunjungi soi-prolog.org. Nah, setelah masuk kepada websitenya, maka tampilan website akan seperti pada gambar. Langkah selanjutnya adalah memilih menu download dan juga lalu ke SOA Prolog seperti pada gambar. Maka akan tampilan berubah menjadi seperti ini. Dalam tampilan ini terdapat 4 opsi, yaitu development release, stable release, dan sebagainya. Di sini pilih yang stable release. Setelah itu pada tampilan seperti ini, pilih versi terbaru yang ada pada list paling atas di table binaries. Seperti yang bisa dilihat pada gambar, terdapat tabel dengan judul binaries. Pilih file yang paling atas. Di sini jika dilihat pada gambar, yang paling atas itu adalah SOA Prolog 9.2.8/1. Selanjutnya, jika tampilan seperti ini, maka centang pada menu I understand dan link di bawahnya akan menjadi biru yang menandakan dapat diklik. Klik download seperti pada gambar. Nah, jika sudah, maka file akan terdownload dan file akan terdownload atau terunduh ke device masing-masing. Untuk tutorial download sudah selesai dan lanjut ke chapter 2 mengenai tutorial instalasi. Langkah pertama dalam melakukan instalasi adalah dengan melakukan double klik pada file yang sudah diunduh, lalu nanti akan muncul tampilan seperti pada gambar. Jika muncul tampilan seperti pada gambar, tinggal klik saja tombol next yang ada pada gambar. Selanjutnya tinggal ikuti langkah-langkahnya. Bila tampilan seperti ini, tinggal klik tombol I agree. Selanjutnya pada bagian ini pilih opsi do not add sweep to the system path, lalu klik tombol next. Pada bagian ini pilih folder tempat di mana instalasi akan disimpan dengan klik tombol browse dan pilih folder yang diinginkan. Jika sudah, maka bisa mengklik tombol next.
Langkah berikutnya, jika tampilan seperti ini, tinggal klik tombol next saja. Lalu pada bagian ini pastikan semuanya tercentang. Jika sudah, maka tinggal klik install. Jika tampilan seperti ini artinya sedang menginstal dan tunggu hingga selesai. Jika tampilan menjadi seperti ini, itu artinya instalasi sudah selesai dan bisa mengklik tombol finish. Instalasi telah selesai, selanjutnya dilanjut kepada chapter 3 penjelasan mengenai tools. Ketika membuka SOA Prolog, maka tampilan akan seperti pada gambar. Pada SOA Prolog terdapat berbagai menu atau tools yang disediakan, ada file, edit, settings, run, debug, dan help. Dimana di sini saya akan menjelaskan satu persatu berdasarkan yang saya highlight. Yang pertama ada menu file, dimana terdapat consult, edit, new, reload modified files, navigator, dan juga exit. Menu file ini berfungsi untuk mengelola berkas proyek seperti membuat, mengedit, menyimpan, atau mereload kode Prolog. Juga terdapat akses opsi untuk keluar dari aplikasi dengan menekan tombol exit. Selanjutnya ada tools edit atau menu edit, di mana terdapat dua pilihan, yaitu copy dan paste. Di mana menu edit ini berisi opsi untuk menyalin dan menempel teks dalam editor. Selanjutnya ada tools settings yang terdapat tiga pilihan lagi, yaitu font, user init file, dan juga GUI preferences. Di mana menu settings ini berisi opsi untuk mengkonfigurasikan preferensi lingkungan seperti tampilan, penyorotan sintaksis, mode pemecahan masalah, atau pengaturan bahasa. Selanjutnya ada menu run, yang dimana terdapat interrupt dan juga new thread. Menu run ini menyediakan opsi untuk menjalankan program Prolog yang sedang dikembangkan. Ini mencakup perintah untuk memulai eksekusi kode Prolog dan mengelola proses pelaksanaannya. Selanjutnya ada menu debug, di mana ada beberapa menu lagi, yaitu edit spy points, edit expectations, threads monitor, debug message, cross referencer, dan juga graphical debugger. Di mana semua opsi itu berisi opsi untuk mengakses debugger Prolog, yang dimana kita dapat memulai dan menghentikan debug, melihat variabel, jejak eksekusi, dan juga mengidentifikasi masalah dalam kode. Selanjutnya ada menu help, di mana banyak sekali menunya. Di mana menu help ini memberikan akses ke sumber daya dokumentasi dan dukungan. Ini bisa mencakup petunjuk, panduan pengguna, referensi bahasa, dan tautan ke sumber daya yang terdapat secara online. Ini mana menu help ini dapat sangat amat membantu sekali kepada user yang baru membuka atau mencoba dari SOA Prolog itu sendiri. Selanjutnya lanjut ke chapter 4, yaitu new Prolog, di mana saya akan menjelaskan menu yang ada pada saat kita membuat Prolog baru. Ketika membuat Prolog baru, maka tampilannya akan menjadi seperti ini, dan terdapat beberapa menu yang berbeda dari yang sebelumnya. Di mana bisa dilihat di sini ada menu file, edit, browse, compile, Prolog, PCE, dan juga help. Baik, di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Dimulai dari menu file, di mana seperti yang bisa dilihat pada gambar, menu file terdapat banyak sekali pilihan hingga ke mode, properties, dan juga sampai ke quit. Menu file ini berfungsi untuk mengelola berkas dan juga sebuah proyek. Ini mencakup opsi seperti membuat atau membuka berkas Prolog, menyimpan perubahan, mengimpor berkas eksternal, dan juga mengekspor data. Kita juga dapat menggunakan menu ini untuk keluar dari lingkungan SOA Prolog. Selanjutnya ada tools edit atau menu edit, di mana menu ini berfungsi untuk mengelola dan mengedit teks kode Prolog. Ini mencakup opsi pemotongan, penyalinan, penggantian, serta berbagai alat untuk membantu mengelola dan memformat kode dengan lebih efisien. Selanjutnya ada menu browse, di mana menu browse ini biasa digunakan untuk menjelajahi dan memeriksa basis pengetahuan Prolog yang sedang digunakan. Kita dapat melihat, mencari, dan menganalisis fakta-fakta serta aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan Anda. Selanjutnya ada tools compile atau menu compile, yang terdapat opsi untuk mengkompilasikan kode Prolog.
Ini berguna untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi Prolog dan memungkinkan Anda untuk membuat berkas kode yang dapat dijalankan tanpa perlu interpretasi ulang. Selanjutnya ada menu Prolog, di mana menu Prolog ini digunakan untuk menjalankan perintah dan predikat Prolog secara interaktif. Kita dapat memanggil atau menguji fakta dan aturan Prolog dalam mode interaktif. Selanjutnya ada menu PCE yang merupakan singkatan dari Prolog Constraint Extension. Memungkinkan kita untuk membuat aplikasi berbasis GUI yang berinteraksi dengan kode Prolog yang telah dibuat. Kita dapat membuat dan mengelola antarmuka pengguna dalam menu ini. Selanjutnya ada menu Help, di mana menu Help ini memberikan akses ke berbagai sumber daya dokumentasi dan dukungan seperti petunjuk pengguna, panduan, referensi bahasa, dan tautan ke sumber daya online yang berguna. Ini berguna untuk memahami cara penggunaan SOA Prolog dan mengatasi masalah yang mungkin kedepannya sering dihadapi. Baik, mungkin sekian penjelasan saya mengenai ruang lingkup tools SOA Prolog. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafauzi. Di sini saya akan menyampaikan studi kasus dari kelompok kami, yaitu studi kasus tentang sistem kelayakan kelulusan mahasiswa, yang dimana nantinya kasus ini akan dipromosikan ke dalam sebuah program logika atau prolog. Langsung saja kita ke pembahasan studi kasusnya. Jadi studi kasusnya itu di sini dimana ada sebuah universitas atau sebuah kampus yang membutuhkan atau yang meminta sebuah sistem untuk menentukan kelayakan kelulusan mahasiswa. Yang dimana kelayakan kelulusan mahasiswa ini ada beberapa faktor yang harus dituntaskan atau diselesaikan oleh seorang mahasiswa. Yang dimana di sini yang pertama ada SKS. Yang seorang mahasiswa harus menyelesaikan minimal 144 SKS. Kemudian yang kedua ada lulus semua mata kuliah, termasuk ada mata kuliah wajib dan mata kuliah peminatan. Nah, untuk lulus semua mata kuliah ini minimal mendapatkan nilai C. Kalau kurang dari C, maka mahasiswa ini tidak layak untuk lulus. Kemudian yang ketiga ada nilai rata-rata atau nilai IPK, yang dimana minimal dari nilai IPK ini harus mendapatkan 2,75 dalam skala 4. Kemudian selanjutnya ada hasil skripsi, yang dimana hasil skripsi ini seorang mahasiswa harus mendapatkan nilai minimalnya itu adalah C. Kalau kurang dari C, maka mahasiswa ini dinyatakan tidak layak untuk lulus. Kemudian selanjutnya ada proses penyelesaian studi kasus tadi, yang dimana yang pertama ada pemeriksaan SKS terlebih dahulu, di mana sistem akan memeriksa apakah mahasiswa sudah menyelesaikan jumlah SKS yang disyaratkan. Jika jumlah SKS kurang dari syarat minimum yaitu 194 SKS, maka mahasiswa otomatis dianggap tidak lulus. Kemudian selanjutnya ada pemeriksaan kelulusan sebuah mata kuliah, di mana sistem akan memeriksa apakah ada mata kuliah yang gagal atau mendapatkan nilai E. Jika iya, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya ada pemeriksaan nilai rata, yaitu IPK tadi, di mana sistem akan memeriksa nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Jika rata-rata nilai yang diambil di bawah standar yang ditentukan, yaitu 2,75, maka mahasiswa dianggap tidak memiliki syarat kelulusan. Selanjutnya ada pemeriksaan hasil skripsi. Nah, mahasiswa harus lulus skripsi dengan nilai minimal yang ditentukan, yaitu minimal mendapatkan nilai C. Jika skripsi tidak memenuhi standar tersebut, maka mahasiswa dianggap belum layak lulus. Nah, selanjutnya ada konfirmasi kelulusan dari sistem. Nah, jika semua kriteria di atas terpenuhi atau kriteria sebelumnya itu terpenuhi, yaitu jumlah SKS minimal 144 SKS, kemudian tidak ada nilai gagal atau nilai D atau E, kemudian nilai rata-ratanya minimal 2,75,
kemudian nilai skripsinya itu minimal C, kalau di bawah maka tidak layak lulus. Nah, apabila semua kriteria ini terpenuhi, maka mahasiswa ini dinyatakan layak lulus. Jika tidak, nanti sistem akan menunjukkan syarat apa saja yang belum dipenuhi oleh mahasiswa tersebut. Nah, maka kesimpulannya yaitu studi kasus ini menggambarkan bagaimana sistem berbasis aturan ini dapat diimplementasikan untuk mengevaluasi kelayakan lulusan mahasiswa secara otomatis. Sistem ini nantinya memastikan bahwa mahasiswa tidak bisa dinyatakan lulus jika memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan oleh setiap universitas. Tentunya setiap universitas memiliki kriteria yang berbeda-beda atau sama semuanya. Mungkin sekian penyampaian studi kasus dari saya. Selanjutnya ada implementasi studi kasus tadi ke dalam program logika yang akan disampaikan oleh saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya Hiban Sani Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan implementasi prolog dari studi kasus yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Yang pertama di sini adalah fakta untuk mata kuliah wajib. Karena mata kuliah wajib terlalu banyak, di sini saya hanya memasukkan 5 mata kuliah wajib. Kemudian selanjutnya ada aturan untuk memeriksa kelayakan kelulusan. Di dalamnya ada cek SKS, cek IPK, cek nilai E, cek mata kuliah wajib, dan cek skripsi. Untuk cek SKS sendiri, di sini SKS yang dikontrak minimal adalah 144. Kemudian untuk cek IPK minimal adalah 2,75. Kemudian cek nilai E ini adalah untuk memeriksa apakah ada mata kuliah yang nilainya E atau tidak. Kemudian cek mata kuliah wajib, apakah mata kuliah wajib sudah dikontrak semua atau belum. Dan yang terakhir adalah cek skripsi, untuk memeriksa apakah nilai skripsi A atau B atau C. Jika nilai skripsi D atau E, maka dinyatakan tidak lulus. Selanjutnya adalah aturan untuk menampilkan alasan tidak lulus. Alasan tidak lulus di sini bisa ada 1 ataupun lebih, tergantung ada berapa alasan yang menyebabkan mahasiswa tersebut tidak lulus. Bisa karena IPK-nya kurang dari 2,75, SKS-nya kurang dari 144 ataupun yang lainnya. Selanjutnya di sini ada input mahasiswa. Karena saya ingin datanya tidak statis, saya ingin datanya diinputkan sendiri oleh user. Selanjutnya ada input nilai matkul wajib juga, dan yang terakhir adalah aturan untuk memulai programnya. Agar mengefektifkan waktu, langsung saja kita demonstrasikan programnya. Untuk memulainya, langsung saja kita ketikkan mulai dengan titik di akhir, jangan lupa. Yang pertama kita inputkan NIM. Misal di sini NIM-nya adalah NIM saya, jangan lupa titik. Kemudian nama, karena nama adalah string, jadi kita gunakan tanda kutip. Jangan lupa titik juga. Untuk jumlah SKS, misal di sini saya sudah mengontrak 145 SKS. Kemudian di IPK-nya 3,8 misal. Untuk nilai skripsi, karena ini string juga, jangan lupa pakai tanda kutip. Misal di sini A, saya lupa titik. Kemudian untuk nilai mata kuliah wajib, untuk pemrograman dasar, misal A. Kemudian struktur data B, basis data A, logika B, dan kecerdasan buatan A misal. Setelah semuanya diinputkan, maka akan keluar hasil mahasiswa tersebut layak lulus atau tidak. Dan akan ada keterangan, misal di sini Hiban dengan NIM sekian layak lulus dan hasilnya adalah true. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan jika hasilnya adalah false. Kita mulai lagi. Misal di sini NIM-nya 123.
kemudian namanya misal Ucup, kemudian jumlah SKS-nya kita coba saja walaupun jumlah SKS-nya sudah memenuhi tapi kriteria yang lainnya tidak memenuhi. Misal di sini IPK-nya juga bagus, misal 3,3. Nah, namun nilai skripsinya misal D. Kemudian nilai mata kuliah wajibnya juga banyak yang bagus, A. Kemudian ini misal B. Nah, namun ada mata kuliah yang nilainya E misal. Karena ada nilai E harusnya ini tidak lulus. C. Dan yang terakhir A. Sorry, kita ingatkan dulu. Dan yang terakhir adalah di sini akan muncul hasil dari mahasiswa tersebut lulus atau tidak. Alasan Ucup dengan NIM sekian tidak lulus adalah karena yang pertama terdapat nilai E dan yang kedua karena nilai skripsi kurang, yaitu D. Maka hasilnya adalah false. Jadi Ucup dinyatakan tidak lulus. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.